Mari kita mulai dari Bulgaria, sebuah negara yang penuh dengan kebalikan makna, di mana anggukan kepala bisa berarti tidak, dan gelengan kepala justru berarti ya setiap tahun. Pada hari Sabtu pertama, masa Prapaskah Kristen Ortodoks, di kota Stara Zagora, komunitas Kalaidzi berkumpul dalam sebuah acara yang oleh orang luar sering disebut pasar pengantin Gypsy. Namun bagi mereka yang terlibat, ini bukanlah pasar, melainkan sebuah ritual publik yang menandai kedewasaan. Para perempuan muda dari komunitas Kalaidzi mengenakan pakaian tradisional yang rumit, gaun indah, serta perhiasan antik yang diwariskan dari generasi ke generasi. Mereka datang bersama ibu mereka, yang memandang hari ini sebagai perayaan bahwa putri mereka telah memasuki usia menikah. Suasananya memadukan nuansa festival dengan negosiasi pernikahan yang serius, lengkap dengan musik tradisional, tarian, makanan, serta prosesi perkenalan calon pengantin. Di balik tradisi ini, terdapat kenyataan ekonomi yang rumit. Banyak keluarga Kalaidzi hidup dalam kondisi keuangan yang sulit, dan pernikahan yang diatur dianggap sebagai bentuk jaminan ekonomi. Harga pengantin ditentukan oleh berbagai faktor, termasuk kecantikan, di mana mata berwarna cerah sering dihargai lebih tinggi dibandingkan mata coklat. Keperawanan juga memegang peran penting dalam penentuan nilai, karena pengantin perawan biasanya mendapatkan tawaran yang jauh lebih tinggi dan perlakuan yang lebih baik dari keluarga calon suami. Harga pengantin di acara ini umumnya berkisar antara $7.500 hingga $11.300. Meskipun pengantin yang paling diminati dapat mencapai harga di atas $20.000. Namun, sistem yang telah berlangsung selama berabad-abad ini mulai menunjukkan perubahan. Jika dahulu pernikahan hanya diperbolehkan di dalam komunitas, kini akses terhadap ponsel dan internet mulai mengubah pola tersebut. Banyak perempuan Kalaidzi di Bulgaria kini mencari suami dari luar negeri karena melihat pernikahan internasional sebagai jalan menuju kehidupan yang lebih baik. Perempuan Bulgaria yang terlibat dalam tradisi ini sering memiliki ciri khas Eropa yang menonjol dan sangat memperhatikan penampilan mereka. Mereka dikenal berorientasi pada keluarga, senang berkumpul dengan orang terdekat, dan memegang nilai budaya yang kuat. Meski adat pernikahan mereka melibatkan unsur ekonomi, secara alami, mereka tidak bersifat materialistis dan sering menginginkan hubungan emosional yang tulus dengan pasangan. Cepat, tuliskan komentar nomor 1 di bawah agar kita bisa lanjut ke negara berikutnya. Terima kasih atas tanggapan Anda. Meskipun Cina secara resmi mengakhiri kebijakan satu anak pada tahun 2015, dampaknya masih sangat terasa hingga kini, terutama dalam urusan pernikahan. Puluhan tahun mengutamakan anak laki. Laki telah menciptakan ketimpangan gender yang besar. Saat ini, jumlah pria jauh lebih banyak dibandingkan perempuan di pasar pernikahan Cina. Akibatnya, perempuan menjadi semakin langka, dan pernikahan berubah menjadi transaksi yang mahal. Di banyak wilayah, keluarga mempelai pria harus membayar harga pengantin yang dikenal sebagai caili. Rata-rata biayanya sekitar $20.000 Amerika. Namun di provinsi yang lebih makmur, jumlah ini dapat dengan mudah meningkat hingga $50.000 atau lebih. Angka ini benar-benar mengejutkan. Ya atau tidak? Apakah Anda bersedia membayar $50.000 hanya untuk menikah? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Sementara itu, perempuan menghadapi tekanan yang berbeda. Dalam masyarakat Cina, perempuan yang berusia di atas 27 tahun sering diberi label shengnu atau perempuan sisa. Tidak peduli apakah mereka berpendidikan, sukses, atau mandiri secara finansial. Belum menikah di usia tersebut tetap dianggap sebagai kegagalan. Ironisnya, meskipun jumlah perempuan lebih sedikit, mereka sering ditolak karena dianggap terlalu berpendidikan, terlalu ambisius, atau terlalu tua. Pada saat yang sama, pria dengan usia yang sama justru dipuji sebagai calon suami ideal. Kontradiksi ini mendorong banyak perempuan untuk menolak pernikahan tradisional. Di kota besar seperti Shanghai dan Beijing, para orang tua bahkan menghadiri pasar jodoh, di mana mereka secara diam-diam mempromosikan usia, pendapatan, tinggi badan, pendidikan, dan kepemilikan rumah anak mereka. Terkadang tanpa sepengetahuan sang anak. Di bawah tekanan ini, semakin banyak perempuan Cina berpendidikan memilih jalan berbeda.
Banyak yang beralih ke platform kencan internasional untuk mencari pasangan asing. Pada tahun 2021 saja, Shanghai mencatat 549 pernikahan antara perempuan Cina dan pria asing. Pernikahan ini cenderung sangat stabil. Tingkat perceraian perempuan Cina yang menikah dengan pria asing hanya 0,2%. Banyak perempuan mengatakan mereka merasa lebih dihargai, tidak terlalu dikendalikan oleh keluarga pasangan, dan bebas mengejar karir tanpa dinilai berdasarkan usia atau kesuburan. Malaysia menawarkan sudut pandang lain tentang adat pernikahan, di mana konsep membeli pengantin lebih terkait dengan praktik mahar tradisional daripada transaksi langsung. Bagi Muslim Melayu, mempelai pria diwajibkan memberikan mahar, yaitu hadiah yang diberikan langsung kepada mempelai wanita, bukan kepada keluarganya. Uang ini secara hukum menjadi milik perempuan dan tetap menjadi haknya, bahkan jika terjadi perceraian. Dalam beberapa kasus, mahar berupa uang tunai atau emas dalam jumlah bermakna. Dalam kasus lain, mahar bersifat simbolis, seperti satu keping koin yang dipilih karena alasan spiritual, bukan nilai materi. Namun, di luar mahar, biaya pernikahan sendiri bisa sangat mahal dan menjadi beban berat bagi keluarga berpenghasilan rendah, terutama di daerah pedesaan dengan peluang ekonomi yang terbatas. Banyak keluarga berharap pernikahan yang baik dapat membantu meringankan tekanan keuangan. Bagi mereka yang berencana mengunjungi Malaysia untuk bertemu calon istri, biaya perjalanan lengkap termasuk transportasi, penginapan, dan masa pendekatan bisa mencapai sekitar $2.000. Fakta lain yang jarang diketahui adalah bahwa poligami diperbolehkan secara hukum bagi pria Muslim hingga 4 istri, tetapi hanya dengan persetujuan pengadilan dan bukti kemampuan finansial yang ketat. Dalam kenyataannya, sangat sedikit pria yang memenuhi syarat ini, dan sebagian besar perempuan Malaysia menganggap aturan ini lebih banyak ada di atas kertas daripada dalam kehidupan sehari-hari. Keberagaman etnis Malaysia juga memengaruhi pandangan tentang pernikahan. Perempuan keturunan Tionghoa Malaysia cenderung lebih terbuka terhadap hubungan internasional dan budaya Barat. Sebaliknya, perempuan Melayu umumnya lebih konservatif, dengan penekanan kuat pada agama, nilai keluarga, dan tradisi. Dalam rumah tangga Melayu, perempuan sering berperan sebagai pengelola keuangan. Istri biasanya mengatur anggaran rumah tangga, tabungan, dan pengeluaran besar. Seperti candaan lokal yang sering terdengar, suami mencari uang, tetapi istri yang menentukan penggunaannya. Secara fisik, perempuan Malaysia dikenal dengan kecantikan alaminya. Umumnya bertubuh sedang atau pendek, berambut hitam lurus, bermata coklat, dan berkulit kecoklatan, mencerminkan iklim tropis dan warisan budaya yang beragam. Jika Anda datang ke Malaysia dengan tujuan menikah, apakah biaya dan adatnya akan membuat Anda ragu? Tulis di kolom komentar. Dan tetap fokus ke layar, karena bagian yang paling ditunggu akan segera datang. India sering dipandang sebagai salah satu negara dengan keragaman budaya dan etnis terbesar di dunia. Karena keragaman ini, banyak orang percaya bahwa menemukan pasangan ideal di sana adalah hal yang mungkin. Banyak perempuan India terbuka untuk membangun kehidupan dengan suami dari negara lain. Mereka dikenal sangat setia kepada pasangan, dan tingkat perceraian relatif rendah. Sekitar 60% perempuan di India modern tetap berada dalam pernikahan pertama mereka. Negara ini juga memiliki tingkat kesuburan yang tinggi, dengan rata-rata lebih dari 2 anak per perempuan. Seperti di Cina, perempuan India yang memasuki akhir usia 20-an sering dianggap terlalu tua, sehingga peluang mereka menemukan pasangan yang sesuai di dalam negeri menurun. Meskipun banyak perempuan berpendidikan tinggi dan fasih berbahasa Inggris, kurang dari 10% perempuan di kota yang bekerja. Pilihan karier yang terbatas mendorong banyak dari mereka untuk mempertimbangkan pernikahan ke luar negeri sebagai jalan menuju masa depan yang lebih baik. Ketimpangan gender juga masih kuat, dengan 87% orang dewasa percaya bahwa istri harus selalu patuh kepada suami. Di banyak wilayah India, perempuan masih dipaksa menikah tanpa persetujuan mereka. Biaya membeli pengantin sangat bergantung pada daerah, dan dalam kasus ekstrem, jumlahnya bisa serendah $35. Meskipun pernikahan yang diatur masih ada,
Semakin banyak perempuan memilih menjauh dari tradisi ini, pernikahan antar budaya perlahan mulai diterima, dan konsep pengantin pesanan semakin dikenal. Biaya keanggotaan dan kunjungan selama 2 minggu ke India biasanya berjumlah sekitar $3.000. Perempuan India dapat memiliki warna kulit terang maupun gelap, rambut hitam panjang, dan mata besar yang ekspresif. Kecantikan mereka sering memikat perhatian, mengingatkan banyak orang pada adegan film Bollywood. Dengan tarian anggun dan keindahan alami saat mengenakan busana tradisional, jika Anda sudah menonton sejauh ini, kami sangat senang mengetahui bahwa Anda menikmati video ini. Mohon dukung kami dengan menyukai dan membagikan video ini kepada teman Anda. Dan jika Anda menonton melalui ponsel, tekan tombol hype tepat di bawah. Dari lubuk hati kami, terima kasih atas cinta dan dukungan Anda. Mesir menghadirkan salah satu contoh paling mengkhawatirkan tentang bagaimana tekanan ekonomi dapat merusak adat pernikahan tradisional. Masyarakat yang sangat patriarkal sering membatasi peluang bagi perempuan dan meremehkan peran mereka, sehingga pernikahan paksa menjadi strategi bertahan hidup bagi keluarga miskin. Kondisi ekonomi di Mesir sangat berat, dengan sebagian besar penduduk hidup di bawah garis kemiskinan. Keluarga besar yang tidak memiliki cukup sumber daya menghadapi pilihan yang sulit, dan pengaturan pernikahan seringkali menjadi kebutuhan ekonomi, bukan pilihan pribadi. Salah satu tren yang sangat mengganggu melibatkan pria kaya yang lebih tua dari negara-negara Teluk Arab yang datang ke Mesir, khusus untuk menikahi gadis muda yang usianya terpaut jauh. Dalam pengaturan ini, keluarga biasanya menerima sekitar $2.000 sebagai imbalan atas putri mereka. Pernikahan semacam ini sering bersifat sementara, di mana pria Teluk mencari istri jangka pendek selama perjalanan bisnis mereka di Mesir. Setelah beberapa bulan, mereka menceraikan perempuan muda tersebut dan kembali ke istri, tetap mereka di negara asal. Meninggalkan perempuan Mesir dalam kondisi yang sulit. Perempuan Mesir memiliki kecantikan yang kuat, seolah berasal dari seni kuno. Mereka umumnya berambut gelap, bermata coklat atau terang, memiliki alis tebal, bibir penuh, dan tatapan yang memikat. Di luar penampilan fisik, mereka dikenal setia, baik hati, dan penuh perasaan. Ketika memiliki kesempatan untuk hubungan yang tulus, mereka juga pandai mengurus rumah, memastikan kenyamanan keluarga, dan lebih memilih menyelesaikan konflik melalui diskusi tenang daripada pertengkaran. Tekanan sosial yang berat di Mesir mendorong banyak perempuan mencari suami dari Barat, yang mereka yakini akan memperlakukan mereka dengan lebih hormat dan pengertian. Mereka melihat pria Barat sebagai pasangan yang lebih perhatian, menghargai, dan penuh kasih dibandingkan pengalaman yang mungkin mereka hadapi dalam lingkungan budaya mereka sendiri. Latvia adalah negara di mana jumlah perempuan jauh lebih banyak dibandingkan laki-laki. Pada saat yang sama, standar hidup di negara ini masih lebih rendah dibandingkan banyak negara maju. Karena kondisi tersebut, sebagian perempuan Latvia memilih membangun masa depan di luar negeri bersama suami yang menghargai dan menghormati mereka, daripada tetap bertahan dalam situasi yang sulit di tanah air. Perempuan Latvia sering dikenal karena kecantikan alaminya. Banyak dari mereka menjaga bentuk tubuh, memiliki kulit yang bersih, serta berpakaian dengan rapi dan penuh percaya diri. Sebagian besar berambut pirang atau coklat, dengan rambut panjang dan tebal. Perempuan Latvia juga termasuk yang tertinggi di dunia, sesuatu yang menarik bagi mereka yang menyukai pasangan dengan postur tinggi dan kehadiran yang kuat seperti model. Di Latvia, praktik pencarian pasangan melalui perantara tidak seumum di beberapa negara lain dalam daftar ini. Meski demikian, semakin banyak perempuan yang mulai mencari hubungan serius di luar negeri. Beberapa di antaranya, terutama yang berasal dari daerah pedesaan atau keluarga berpenghasilan rendah, merasa terjebak oleh keterbatasan pilihan di dalam negeri dan melihat peluang yang lebih baik di luar negeri. Hampir 85% perempuan Latvia yang muncul di situs pengantin internasional dikatakan benar serius ingin menikah dengan pasangan asing. Pada tahun 2023, Latvia mencatat 650 visa tunangan yang disetujui. Hal menarik lainnya adalah usia rata-rata perempuan Latvia yang mencari pernikahan berada di angka 26 tahun. Biaya menggunakan layanan pengantin internasional berkisar antara $4.000 hingga $6.000.
Jumlah ini biasanya mencakup keanggotaan situs kencan, tiket penerbangan ke Latvia, biaya visa, makanan, serta penginapan hotel. Afrika Selatan mempertahankan salah satu tradisi pembelian pengantin yang paling bersejarah melalui praktik lobola, yang telah berlangsung selama beberapa generasi sebagai bagian utama dari adat pernikahan. Tradisi ini mewajibkan pria yang ingin menikah untuk memberikan pembayaran kepada keluarga perempuan, yang pada awalnya dilakukan dalam bentuk ternak sebagai simbol kekayaan dan kesejahteraan. Dalam negosiasi lobola tradisional, ternak digunakan sebagai alat tukar utama karena hewan ternak dianggap sebagai bentuk kekayaan nyata dan memiliki nilai ekonomi jangka panjang dalam masyarakat Afrika Selatan. Penentuan harga pengantin mempertimbangkan banyak faktor, termasuk usia perempuan, tinggi badan, kecantikan secara keseluruhan, serta latar belakang keluarga. Proses negosiasi ini seringkali rumit dan melibatkan diskusi panjang antar keluarga mengenai jumlah yang dianggap pantas. Saat ini, pembayaran lobola rata-rata berada di kisaran $6.000, jumlah yang cukup besar dan mencerminkan nilai yang diberikan pada ikatan pernikahan tersebut. Sebagian besar perempuan muda Afrika Selatan menikah sekitar usia 22 tahun, seringkali melalui pengaturan keluarga yang mempertimbangkan faktor ekonomi selain kecocokan pribadi. Kondisi ini membuat banyak perempuan di akhir usia 20-an tidak memiliki pasangan, karena preferensi budaya masih mengutamakan pengantin yang lebih muda dalam pernikahan tradisional. Kesempatan yang terbatas bagi perempuan di Afrika Selatan menciptakan tekanan tambahan untuk mencari pernikahan internasional. Seperti banyak negara berkembang lainnya, peluang kemajuan bagi perempuan masih terbatas, sehingga hubungan dengan pasangan asing terlihat menarik bagi mereka yang menginginkan kehidupan yang lebih stabil, serta kesempatan berkembang secara pribadi dan profesional. Penduduk Afrika Selatan terdiri dari perempuan Afrika kulit hitam maupun perempuan kulit putih. Afrika Selatan yang bersedia pindah ke luar negeri, meski menghadapi banyak tantangan dalam hidup mereka. Perempuan Afrika Selatan dikenal memiliki sikap ramah dan berpikiran terbuka terhadap orang dan pengalaman baru. Mereka pandai menyambut pendatang baru sekaligus tetap menjaga ikatan keluarga dan nilai budaya yang kuat dalam hubungan mereka. Perempuan Afrika Selatan juga bersedia menjalani peran istri tradisional. Selama suami menghargai dan menghormati kontribusi mereka, keseimbangan antara harapan tradisional dan rasa saling menghormati ini menjadi dasar yang kuat bagi pernikahan internasional yang berhasil. Ketika kedua pihak saling memahami dan menghargai kebutuhan satu sama lain. Afghanistan menjalankan prinsip negara Islam tradisional yang menempatkan pengaturan pernikahan sepenuhnya di bawah kendali keluarga. Khususnya anggota keluarga laki-laki yang membuat keputusan tanpa melibatkan perempuan. Dalam budaya Afghanistan, keluarga calon pasangan mengurus seluruh proses pencarian jodoh dan lamaran pernikahan. Meskipun pria mungkin memiliki sedikit masukan, perempuan biasanya hanya diberitahu bahwa pernikahan telah diatur atas nama mereka tanpa adanya konsultasi atau persetujuan pribadi. Ayah atau saudara, laki-laki tertua memegang kendali penuh atas keputusan pernikahan perempuan Afghanistan, termasuk negosiasi keuangan, perencanaan upacara, dan seluruh pengaturan lainnya. Kendali patriarkal ini mencakup setiap aspek proses pernikahan, meninggalkan perempuan tanpa hak untuk menentukan masa depan mereka sendiri. Negosiasi pernikahan di Afghanistan melibatkan proses panjang yang mencakup penentuan harga pengantin, pemilihan lokasi, pengaturan jamuan, dan banyak detail lainnya. Harga pengantin menjadi fokus utama, dengan jumlah yang ditentukan berdasarkan kecantikan perempuan, tingkat pendidikan, keterampilan praktis, serta reputasi keluarganya di masyarakat. Rata-rata, harga pengantin di Afghanistan berada di sekitar $1.000. Meskipun di daerah pedesaan jumlahnya bisa lebih rendah karena kondisi ekonomi yang berbeda. Yang penting, perempuan tidak menerima bagian apapun dari pembayaran ini, karena seluruh uang disimpan oleh keluarga dan tidak memberikan manfaat finansial langsung bagi pengantin perempuan. Bagi banyak perempuan Afghanistan, menikah dengan pria asing tampak sebagai satu-satunya jalan keluar dari kekerasan, kemiskinan, dan penindasan sosial yang mereka alami setiap hari di balik setiap kontrak pernikahan.
Terdapat seorang perempuan dengan harapan dan impian yang seringkali sangat berbeda dari tuntutan masyarakat tradisional terhadap dirinya. Kesadaran komunitas internasional terhadap kondisi perempuan Afghanistan meningkat secara signifikan, terutama setelah perubahan politik terbaru yang semakin membatasi hak dan peluang mereka. Kesadaran ini membuka beberapa kesempatan bagi perempuan Afghanistan untuk terhubung dengan pasangan internasional yang memahami situasi mereka dan menawarkan alternatif yang lebih manusiawi dibandingkan kondisi lokal yang menekan. Vietnam mungkin bukan pilihan pertama yang terlintas ketika mencari pengantin Asia. Namun, negara ini menjadi sangat populer di kalangan pria barat. Dalam beberapa dekade terakhir, pernikahan dengan orang asing semakin diterima, karena banyak perempuan melihatnya sebagai kesempatan untuk membangun kehidupan yang lebih baik bersama pasangan dari negara yang lebih maju. Pertumbuhan platform kencan daring dan layanan perjodohan internasional memainkan peran besar dalam mempercepat tren ini. Biaya untuk bertemu pasangan secara langsung di Vietnam biasanya berkisar antara 800 hingga 2.000 dolar, yang mencakup perjalanan, penginapan, dan makan. Ada beberapa alasan mengapa banyak pria tertarik menikahi perempuan Vietnam. Mereka dikenal bertanggung jawab dan sering membantu memenuhi kebutuhan keluarga sekaligus mengurus rumah tangga. Mereka cenderung sabar dan terbuka saat menghadapi perbedaan pendapat, serta bersedia mencari jalan tengah bersama suami. Banyak perempuan Vietnam juga lebih menyukai pria yang berusia 5 hingga 10 tahun lebih tua, karena dianggap lebih stabil secara finansial dan emosional. Hal yang penting untuk membangun rumah tangga yang kokoh. Nilai keluarga sangat dijunjung tinggi dalam budaya Vietnam. Dan sebagian besar perempuan berharap memiliki anak. Perempuan Vietnam juga banyak dikagumi karena penampilan mereka. Mereka sering digambarkan memiliki kulit cerah, tubuh ramping dan seimbang, rambut hitam berkilau, serta wajah yang lembut. Mereka senang berpakaian rapi dan tampil menarik di hadapan calon pasangan, serta sangat memperhatikan kebersihan dan perawatan diri. Inilah alasan mengapa produk kecantikan dan perawatan kulit sangat populer di negara tersebut. Karena Vietnam memiliki sejarah yang kompleks dengan negara barat. Banyak perempuan penasaran dengan gaya hidup barat, dan menikah dengan orang asing menjadi salah satu cara untuk mengenalnya. Hal ini tidak berarti mereka kurang setia atau berniat memanfaatkan pasangan asing. Sebaliknya, perempuan Vietnam umumnya setia dan berpegang pada tradisi yang kuat. Banyak di antaranya juga berpendidikan, baik dan mampu menjadi pasangan yang bijaksana, serta menikmati percakapan mendalam tentang berbagai topik. Negara ini menghadapi tantangan serius akibat tingkat kelahiran yang terus menurun. Banyak perempuan Korea Selatan memilih untuk tidak menikah atau memiliki anak dengan pria dari negara mereka sendiri. Sebagai tanggapan, sebagian pria mencari istri dari negara seperti Vietnam atau Cina. Namun, bagi pria yang tinggal di pedesaan, biaya menikahi pasangan asing seringkali terlalu tinggi. Karena itu, pemerintah turun tangan dengan memberikan bantuan biaya pernikahan demi melindungi populasi yang terus menyusut. Pada saat yang sama, gerakan 4B yang mendorong penolakan terhadap pernikahan semakin berpengaruh di kalangan perempuan yang menolak harapan tradisional. Meskipun banyak perempuan Korea Selatan tidak lagi melihat masa depan bersama pria lokal, mereka tidak sepenuhnya menolak konsep pernikahan. Di masa lalu, menikah dengan orang asing jarang terjadi, tetapi pandangan ini telah berubah. Saat ini, bahkan banyak orang tua percaya bahwa menikah dengan pria dari luar negeri bisa menjadi pilihan yang lebih baik bagi putri mereka. Korea Selatan juga menjadi lebih terbuka terhadap orang asing, sehingga perempuan lebih mudah bertemu pria barat. Platform kencan internasional berkembang pesat sebagai hasilnya. Perempuan bergabung dengan layanan ini dengan harapan menemukan pasangan yang menghargai kesetaraan dan rasa hormat. Biaya keanggotaan biasanya sekitar $1.500. Sementara perjalanan untuk bertemu pasangan di Korea Selatan dapat melebihi $6.000. Ada beberapa alasan mengapa Korea Selatan menarik bagi pencari istri Asia. Perempuan sering dipuji karena penampilan seperti boneka, dengan mata besar, kulit cerah, dan tubuh yang terawat. Mereka sangat memperhatikan penampilan dan menghabiskan banyak uang setiap tahun untuk perawatan kulit, riasan, dan perawatan kosmetik. Gaya rambut modern dan kuku yang rapi dijaga dengan cermat.
karena penampilan dianggap sangat penting. Meskipun dipengaruhi budaya Barat, banyak perempuan Korea Selatan tetap bersikap sederhana dan pendiam, namun juga ceria, suportif, dan hangat. Mereka berpendidikan tinggi dan memiliki wawasan budaya yang luas, menawarkan perpaduan unik antara pesona modern, nilai tradisional, dan keanggunan yang halus. Kita telah menjelajahi 10 negara, di mana adat pernikahan tradisional masih melibatkan harga pengantin. Mulai dari pengaturan di Bulgaria hingga pernikahan internasional di Korea Selatan yang didukung pemerintah. Sebelum Anda pergi, ada satu pertanyaan yang ingin kami dengar pendapatnya. Dari 10 negara ini, mana yang paling mengejutkan Anda? Dan mengapa? Apakah karena faktor ekonomi, tradisi budaya, atau alasan lainnya? Pernahkah Anda mempertimbangkan pernikahan internasional? Atau memiliki pengalaman dalam hubungan lintas budaya? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Dan saya akan berusaha membalas sebanyak mungkin. Jangan lupa untuk berlangganan dan menyalakan lonceng notifikasi agar kita bisa bertemu lagi di video berikutnya. Terima kasih sudah meluangkan waktu bersama kami hari ini. Semoga Anda menikmatinya. Dukungan Anda sangat berarti bagi kami. Semoga sukses selalu. Terima kasih sudah menonton. Kalau video ini lucu atau bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video baru. Sampai jumpa di video berikutnya.